like your best. I got a one-way ticket to explore the world tonight. I want you back, so come with me. Don't look back, I wanna show you the wonders of the universe, girl. Take my hand. Halo guys, what's up? Hello! Finally, kita ketemuan lagi di my YouTube channel, Aryo Astungkor YouTube channel. Ya, yang sudah lama kita tidak membuat video-video baru karena selama ini kita lagi fokus sama podcast gue. Tapi, hari ini kita sengaja buat bikin masak-masak lagi setelah sekian lama banget. Karena alasannya, jadi kemarin gue sempat bikin Q&A di Instagram gue. Dan rata-rata pertanyaan yang diajukan adalah seputar dari gimana caranya sekarang tiba-tiba badan gue jadi bulking dibanding yang sebelumnya. Jadi sebelumnya gue sempat kurus banget, terus sempat gendut. Dan abis itu sekarang gue mulai ngebentuk tubuh gue sendiri. Nah ternyata setelah gue pahami dan gue sadari, badan gue itu berubah sejak gue menerapkan 70-30. Jadi 70 itu dari makanan, 30-nya dari olahraga. Jadi selama gue makannya diatur, dijaga, gue kasih protein yang banyak, maka badan gue akan bulking. Dan ketika gue olahraga, itu akan shaping badan gue sendiri gitu. Dan gue menerapkan si 70-30 itu dalam keseharian gue ketika gue menyiapkan makanan gue. Jadi gue yakin banget ada banyak orang di luar sana yang akan merasa, jujur gue kalau harus masak itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan malesnya gila-gilaan. Gue paham banget karena kalau harus motong, otomatis lo pakai banyak banget cucian ya, kayak lo harus pakai telenannya, lo harus pakai pisaunya, lo pakai perintilan-perintilan yang lainnya gitu, yang ujung-ujungnya harus lo cuci dan nyucinya repot. Jadi tidak menyenangkan. Akhirnya setelah gue menemukan prinsip 70-30 itu, gue aplikasikan ke sini dan ngebantu gue banget. Jadi intinya adalah, I only need like a day. Cuman satu hari aja, dimana gue nyiapin semua bahan-bahan makanan untuk seminggu ke depan. Jadi misalnya gue mau minggu ini makan wortel. Jadi gue akan potong wortel kecil-kecil sampai kayak gini. Terus gue masukin ke wadah aja yang kedap. Sudah deh. Ini hasil dari gue potong-potong selama 1 hari doang. Nggak nyampe malah. Ini kayak paling lama sejam deh. Tuh buat bikin kayak ginian. Tada. Dan ini gue kemarin sempat ke Jakarta Fair. Terus gue beli alat buat motong-motongnya. Mungkin nanti bisa di-insert, gue kasih lihat gambarnya seperti apa dari alatnya. Terus ya ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak, kenapa kalau posting makanan, lunch sama dinernya, sayurannya kok sama gitu? Ya karena sayuran yang gue siapin itu udah gue siapin dari seminggu sebelumnya. Jadi selama seminggu ke depan, otomatis bakal sama aja gitu. Terus gue nyiapin juga, ini ada beberapa yang sudah gue olah dari seminggu yang lalu. Jadi udah pada habis. Ini pak choy, kalau nggak salah. I think it's pak choy. Gue ngambilnya sengaja dikit aja hari ini karena gue nggak terlalu pengen makan banyak sayur. Oke, terus susah. Andalan gue banget, gue tuh suka sama bawang bombay, tapi karena seminggu itu, jadi akhirnya sekarang gue lagi kebetulan ganti pakai bawang merah, tapi bawang bombay yang merah gitu, tau gak sih lo? Yang gede. Ya gitu deh. Harumnya sama, mahal menurut gue ini lebih harum, lebih wangi. Terus gue juga nyiapin ada paprika. Ini juga yang udah gue potong dari seminggu sebelumnya. Dan ini awet-awet aja untuk seminggu ke depan. Ya sesungguhnya gue 3 hari aja udah habis sih. Tapi untuk lo nyiapin kayak ginian untuk 3 hari ke depan tuh menurut gue worth it kok. Dan satu lagi, jamur. Ini juga salah satu yang gue suka banget. Nah, jamur ini champignon ya. Gue lupa namanya apa. Tapi jamur itu ada yang brown, ada yang putih. Dia tuh kalau misalnya yang putih lebih cepet buat jadi kayak hitam-hitam gitu. Akhirnya gue nyobain yang brown, ini lebih awet. Jadi kalau lo mau beli dan disimpan cukup lama, lo mendingan belinya yang brown aja. Gitu. Ini bahan-bahannya untuk sayurnya. Kalau untuk dagingnya sendiri, gue nyiapin hari ini ada Wagyu beef. Ini untuk pengolahannya sendiri, oke, sebelum kesini, gue mau ngasih tahu dulu bahan-bahannya, bumbu-bumbunya. Nah, ini tuh gue invest gitu. Jadi, gue akhirnya beli beberapa bumbu yang bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Karena gue makannya hampir setiap hari, jadi
It's okay lah. Harganya memang tergolong agak mahal. Ada sekitar 30 ribuan, ada yang 50 ribu. Gue lupa harga masing-masingnya seperti apa. Tapi kalau lu mau ngolah steak, gue sudah mencari-cari yang menurut gue tepat. Itu lo harus pakai garam kosher. Garam kosher itu ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Nah, kalau saran gue, mendingan beli yang dalam negeri aja. Karena kalau yang luar negeri, dia lebih asin rasanya. Kalau garam kosher itu dia bentukannya tuh kayak lebih gede-gede gitu. Lebih kasar, lebih gede-gede. Tapi beberapa sumber yang gue cek sih, konon katanya dia menyerap darah-darah yang ada di dalam daging. Jadi menurut gue ini yang ngebantu supaya si dagingnya, karena gue nggak begitu suka dagingnya yang terlalu matang gitu kan. Gue sukanya yang medium rare. Jadi ini membantu banget untuk mengurangi darah-darah yang ada di dalam si dagingnya itu sendiri gitu. Terus gue juga nyiapin ada pepper steak spice blend. Ini dia. Ini tuh isinya lada, cabai, bawang putih, paprika. That's it. Ini juga dari Master Food. Again and again udah gue pakai berkali-kali, masih banyak banget. Terus di sini gue pakai kaldu jamur. Mungkin nggak kelihatan ya karena udah gue pindahin ke case kayak gini. Ini kaldu jamur bentukannya tuh kayak bulir-bulir agak panjang-panjang. Terus gue ada gula putih, gula pasir. There you go. Terus ada Himalayan salt. Entah kenapa dari zamannya gue dulu ngekos, gue tuh sering banget pakai Himalayan salt dan emang gue suka. Jadi akhirnya sampai sekarang garam yang gue pakai tuh Himalayan salt. Udah gitu, ada juga crushed black pepper. Ini paprika. Merica hitam yang kasar, yang remahan. Jadi dia bentukannya nggak nggak sehalus merica-merica biasanya. Dia agak black pepper aja. Jadi ini buat marinated steak gitu enak banget. Nah, satu lagi, jadi gue dikasih tau sama teman gue kalau bawang putih yang lo beli itu sebenarnya bisa lo cincang. Terus lo masukin ke dalam wadah, dikasih minyak. Dan itu berguna banget sama gue. Ini udah dari yang penuh sampai tinggal segini lagi. Ini tetap akan gue pakai, ya. I don't know. Ini mempersimpel hidup gue banget. Karena sekarang kalau gue masak, gue nggak perlu lagi motong-motong. Udah tinggal pakai ini. Sama satu lagi, biasa gue pakai minyak wijen. Ini mereknya bisa apa aja, karena rasanya kurang lebih sama. Tapi ini gue lagi pakai yang Likumki. Ini juga enak. Gitu. Sama... Untuk butter, ini butter sebenarnya bisa apa aja. Sekali lagi, butternya bisa apa aja. Tapi gue ini lagi nyobain. Jadi ini pertama kalinya tuh be honest. Ini butternya pakai shiitake and roast onion. Ini bentukannya tadinya segini deh, terus gue potong. Jadi dia cukup banyak. Ini gue udah pakai berkali-kali, masih sisa banyak juga. Dan dia berlakunya sampai 11 Januari 2023. Jadi menurut gue, yeah, it's worth it. Ini harganya lupa gue, 70 ribu apa ya. Cuman baik lagi, butter emang mahal, tapi butternya bisa lo pakai apa aja gitu. Nah, first thing first, kalau misalnya gue disuruh nyiapin makanan, biasanya gue cuma butuh waktu sekitar 10 menit aja. Kita mulai dari ngolah dulu si dagingnya. Jadi biasanya biar dagingnya tuh bumbunya meresap, biasanya gue bakalan nyiapin kayak ditaruh dulu sekitar 10 menitan gitu. Oke. So, let's do this. Oke. Ini dagingnya. Dia masih ada darah-darahnya gitu. Sorry, gua taruh bawah dulu. Nah, satu lagi ini sebenarnya penting-penting nggak penting, tapi menurut gue ini penting banget. Jadi di daging itu, daging ayam, daging sapi itu semua sama. Kalau mereka tuh punya bakteri yang lumayan agak mengerikan ya. Jadi si bakterinya ini tuh sebenarnya bisa berkembang biak di mana-mana. So you have to be careful. Jadi di dalam daging itu ada yang namanya Campylobacter. Itu bakteri yang berkembang biak di dalam di daging dan itu bisa menyebabkan diare, sakit perut, muntah-muntah dan lain sebagainya. That's why daging itu sebenarnya ada yang bilang sebaiknya tidak dicuci di air mengalir. Kenapa? Karena kalau dicuci di air mengalir, ketika airnya tuh muncrat kemana-mana, jadi kalau air netes itu bisa jangkauannya 50 cm ke sekitarnya.
Jadi bisa jadi ntar kena ke baju lo, kena ke perangkat makan lo, dan itu lebih bahaya banget. So, sebaiknya yang gue lihat juga di YouTube orang gitu ya, dia pakai semacam tisu gitu, digituin sampai dia kelihatan kayak kering. Nah ini gue sebelumnya tuh nggak ngerti kalau ada yang namanya kitchen towel gitu, kayak tisu dapur. Jadi selama ini gue tuh kalau pakai tisu ya tisu biasa aja. Dan ternyata tisu biasa itu nggak nyerap apa-apa, men. Jadi kalau misalnya lo mau nyerap kayak ginian, usahain lo punya tisu dapur. Terus gue baca artikel juga yang bilang kalau bahkan ketika daging itu udah lo, misalnya lo pakai telenan lo nih, terus lo nyuci telenan lo. Nah, si bakterinya itu bahkan setelah dicuci pun bisa ketinggalan sekitar 14%-annya gitu yang masih bisa berkembang biak di telenan lo. Agak serem ya sebenarnya. Aku sih no. Pokoknya pastiin kalau dia sampai agak ya kering dikit deh. Nggak yang terlalu basah banget. Ini juga harus langsung gue buang. Nah, abis ini gue akan menjadi Salt Bae. Ini akan gue taburin kosher salt di atasnya. Terus gitu ya. Sebenarnya tadinya gue mau bikin kayak gue masak cuma 10 menit doang gitu. Apakah benar gue masaknya cuma 10 menit? Tapi karena kita mau di syutingnya agak beneran, jadi nggak bisa di cut gitu. Tadi tuh pengen ada timernya 10 menit. It's okay. Biasanya gue pijit-pijit dulu biar dia nggak pegel. Terus tadi mana salt peppernya? Nah, ini gue kasih pepper stick. Nah, tapi gue tuh kebetulan suka banget sama merica. Jadi biasanya di sini udah ada mericanya sih, tapi gue tambahin lagi sama merica tambahan supaya racang-racanya keluar banget. Kebanyakan. Oke, kita rubbing. Remember, start to play, make me sway. Oke, kita balikin. Hup. Kita taburin lagi kosher saltnya. Ini agak menjemukan ya. Oke, pokoknya lu ratain aja. Gue tuh nggak pernah, kalau masak tuh gue nggak pernah ada takaran-takarannya kayak berapa sendok lah, berapa gram lah. Gue tuh nggak ada. Intinya, sesuka hati lo lah. Kalau menurut lo udah cukup ya, cukup aja. Oke, gue takut keasinan, gue pinggirin dulu. Oke. Kita ratain ke pinggir-pinggirnya. Dan kita pisahkan. Sambil nunggu dia termarinasi dengan baik, kita mau bikin sayurnya dulu. Nah, ini sayurnya simple banget. Gue tuh bukan tipikal orang yang mau ribet dan repot. Jadi, biasanya gue lakukan adalah there you go. Kita tunggu dulu sampai agak panas sedikit. Karena gue adalah si anak yang nggak mau nyuci banyak-banyak piringnya. Jadi gue akan memanfaatkan barang-barang di sekitar gue yang kalau bisa kita pakai berulang-ulang. Supaya lo nggak repot untuk nyuci piring setelah lo makan. Oke. Ini yang tadi gue bilang, ini pakai bawang putih yang udah dikasih oil. Oke, tinggal dikit lagi, semuanya aja kali ya. Oke. Kita habisin aja, ntar gue tinggal bikin yang baru. There you go. Dan gue tuh suka banget sama bawang putih, jadi makin banyak gue makin suka. Ada yang juga sama merasakan seperti yang gue rasakan?
Kalau bawang putih alias baput seperti biasa lah ya, sampai dia aromanya tercium dengan baik. Biasanya habis ini gue tambahin pakai si onion merah tadi. Oke. Karena gue suka sama onion merah gini, jadi gue juga agak banyakin. Terus kita acak aduk dulu. Setelah itu biasanya gue akan masukin si wortel. Karena apa? Karena wortel itu teksturnya dia kayak agak... Teksturnya dia kan agak keras dan tebel gitu. Gue motong-motongnya biar krenyes-krenyes. Jadi gue masukin si wortelnya dulu. Oke. Biar kecampur sama oilnya, sama bawang putihnya. Habis itu kita masukin paprika dulu aja lah ya. Paprika gue bisa panjang-panjang, bisa pendek-pendek, tapi kali ini gue mau dipotong bagi dua aja. Gue juga suka paprika, jadi gue akan memberikan paprika yang banyak. There you go. Setelah itu kita masukin jamur. Jamurnya juga, gue suka banget sama jamur, jadi gue akan pakai yang banyak juga. Again, ini adalah suka-suka hati lo. Apa yang lo suka, lo kasih banyakin aja. Oke, kita aduk lagi. Tapi beneran, biasanya gue tuh untuk masak kayak ginian beneran nggak butuh waktu lama. Paling lama 15 menit. Karena ya gue pasti buru-buru setiap harinya. Antara gue harus kerja atau gue harus olahraga, harus nge-gym. Jadi akhirnya gue beneran ngerjain kayak ginian tuh secepatnya. Biasanya kalau udah kayak gini, bumbu yang gue kasih adalah Himalayan salt. Ini lo secukupnya aja. Oke. Terus gue suka pakai gula biar rasanya agak manis dikit. Karena gue orang Jawa, jadi gue suka yang agak-agak manis. Terakhir, kaldu jamur. Ini juga favorit gue banget. Yummy. Diaduk-aduk, sambil diaduk-aduk. Nah, gue tuh suka banget sama aroma-aroma minyak wijen. Makanya, gue biasanya akan menaruh minyak wijen dikit aja. Yang penting dia ada rasa aroma-aroma wijen nih. I like this one. There you go. Kita aduk. Aroma wijen, men. Nggak ada lawan emang. Udah, ini tergantung lo. Lo sukanya yang layu atau sukanya yang masih krenyes-krenyes. Kalau gue in the middle. Dia nggak terlalu layu, tapi juga nggak yang terlalu krenyes banget. Jadi biasanya done. Beres. Segitu doang, habis itu kita pindahin ke piringnya. There you go. Oke, yummy. Tada! Kalau sayurnya udah selesai, biasanya gue langsung ngolah si dagingnya. Karena ya masak kayak ginian juga udah 10 menitan, I think. Terus kita masak daging. Seperti biasa. Kalau masak daging, biasanya gue akan memulai dengan panasin dulu si wajan nih. Pokoknya gue akan make sure kalau dia panas sepanas-panasnya sebelum gue masukin butter dan lain sebagainya. Nah, butternya tergantung selera lo mau masukinnya segimana banyak. Tapi gue sih lumayan pecinta butter, jadi gue masukinnya agak banyak.
Dan harus hati-hati, jadi si butter ini tuh akan meledak-ledak di udara gitu. Jadi buat orang yang nggak suka kena cipratan-cipratan, ya harus hati-hati lah. Oke, sebelum dia muncrat lebih banyak, gue akan masukin si dagingnya. There you go. Nah ini tergantung lo maunya kayak gimana. Biasanya kalau medium itu sekitar 3-5 menit per sisinya. Tapi kalau gue lebih suka yang di bawah itu, jadi dia nggak terlalu medium banget. Ya medium rare lah. Medium rare ke medium, I think. Jadi biasanya gue nungguin sekitar 2 menitan, baru gue balik. Terus gue biasanya suka juga manasin pinggir-pinggirnya sambil gue pegangin. Kita tungguin ya. Ini sih biasanya gue agak biar kena butternya. Oke, I think it's enough. Kita balikin sekarang. I think kali ini gue masaknya dengan sukses, matang sempurna. Nah, pilihan dagingnya sendiri, gue tuh biasanya pilih yang Wagyu beef. Karena dia lebih empuk, lebih lembut juga, tapi juga lebih juicy. Tapi kalau misalnya nggak ada, gue pilihannya tuh yang sirloin. Gue tahu sebenarnya nggak bagus buat anak yang doyan olahraga, karena dia ada, gajinya gitu ya. Ya tapi gue suka sih, jadi ya. Ingat, makan itu harus yang lo nikmatin. Jadi jangan sampai lo makan yang lo nggak suka. Indian tuh kayak makannya juga nggak nikmat gitu. Anyway, gue baru aja beli. Lucu banget ya. Oke. Habis ini, nah yang tadi gue bilang, gue biasanya pinggir-pinggirnya tuh gue pegangin gini. Supaya dia matangnya rata juga. Oke. The smell is really good. I like the sound. Karena gue anaknya multitasking, jadi gue sambil beres-beres. Nggak ding, bercanda. Oke, kalau udah selesai, tinggal dimatiin. Dan lo udah bisa plating. Nah, saking gue tergila-gila banget sama steak, jadi biasanya, bukan biasanya, jadi gue menyiapkan kayak telonan gitu. Biar platingnya cantik. Sudah deh, gue taruh di sini. Kita pinggirin dulu. Nah, abis itu biasanya gue akan menaruh si sayurannya di pinggiran nih. Nggak usah semua, ini buat kepentingan biasa, konten aja. Biar kalau di foto cakep. Ya padahal ujung-ujungnya makannya juga di piring. Tada. Oke. So, that's it. Ini dia hasilnya. Bentar deh biar rapi, gue bersihin dulu. Tapi yes, I mentioned before kalau ini tuh bener-bener kalau lo masak ini nggak nyampe ya 15 menit juga kayaknya beres deh. Tapi dengan prinsip yang 30-70 tadi gitu. 70%-nya tuh lo harus nyiapin di satu hari. Lo ngabisin 2-3 jam untuk berada di dapur lo, motongin semua bahan-bahan yang ada. Lo siapin, lo masukin ke dalam tempat gitu ya, yang kedap. Lo masukin ke kulkas, lo bisa pakai itu untuk 3-7 hari ke depan. Terus, udah, 30%-nya ya lo lakuin kayak gini doang. 30%-nya waktu lo yang lo habiskan itu hanya untuk kayak nungguin dia marinated si dagingnya sama lo bikin si sayurnya. Jadi menurut gue ini cepet banget. So, yeah, that's it.
Oke, 1, 2, 3, action. Halo guys, what's up? Welcome back again on Ya nggak sih podcast ngadeng. Kita ulangi lagi ya. Gue lupa. 1, 2, 3, action. Halo guys, what's up? Yellow. Oke, sekali lagi. Udah nih kayak beres. Ntar gue ambil ngicipin dulu deh. Wait and see. No. Gas.